Bertemu lagi dalam Sorong Fisika. Kini Anda menyaksikan video pembelajaran fluida statis. Dalam fluida statis, kita akan mempelajari tentang pengertian fluida statis, massa jenis, tekanan hidrostatis, dan tekanan mutlak. Pengertian fluida statis. Kita tahu bahwa fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk. Contohnya, zat cair dan udara. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam. Berikutnya, massa jenis. Massa jenis suatu benda didefinisikan sebagai massa dibagi dengan volume benda tersebut. Dirumuskan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Dengan M sama dengan massa benda satuannya kilogram, V besar sama dengan volume benda satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Rho sama dengan massa jenis benda satuannya kilogram per meter kubik. Tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada suatu benda per satuan luas benda tersebut. Dirumuskan P besar sama dengan F besar per A besar. Dengan F besar adalah gaya, satuannya adalah Newton, disingkat dengan N besar. A besar sama dengan luas penampang yang dikenai gaya, satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. P besar sama dengan tekanan, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Dalam satuan internasional, tekanan satuannya adalah Newton per meter pangkat 2 atau Newton per meter persegi. Disebut dengan Pascal, disingkat PA. Satuan lain dari tekanan adalah atmosfer atau disingkat ATM dan bar. Konversinya adalah sebagai berikut. 1 ATM sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 PA. 1 ATM sama dengan 1,013 bar. Dan 1 bar sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau disingkat dengan PA. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida yang tidak bergerak. Tekanan hidrostatis pada suatu titik di dalam suatu fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Misalkan ini ada sebuah bejana yang berisi air
Pada titik A berada di bawah bejana. Kedalaman titik A itu diukur dari permukaan air ke titik A. Kedalaman diberi simbol dengan H kecil. Tekanan hidrostatis pada titik A itu diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik A. Kita tahu bahwa sebelumnya rumus tekanan P besar sama dengan F besar per A besar. Dengan F sama dengan M kali G, substitusikan F sama dengan M kali G ke dalam persamaan tekanan P sama dengan F per A. Kita ganti F besar ini dengan M kali G, sehingga kita peroleh, dan ini tekanannya adalah tekanan pada fluida, makanya kita namakan tekanan pada zat cair, maka kita namakan ini pH. Sama dengan F tadi itu adalah M kali G, berarti pH sama dengan M kali G per A besar. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa massa jenis ρ itu sama dengan M per V. Maka untuk mencari M sama dengan ρ kali V. Kita substitusikan ke persamaan di atas. Jadi M ini kita ganti dengan ρ kali V. Sehingga diperoleh pH sama dengan ρ kali V kali G per A. Berikutnya, kita tahu bahwa V besar ini adalah volume, itu adalah ketinggian dikali dengan luas penampang. Jadi V sama dengan H kali A besar. Kita substitusikan V sama dengan H kali A besar ke dalam persamaan di atas. Diperoleh pH sama dengan ρ kali H kali A kali G per A besar. A besar dan A besar kita coret, sehingga kita peroleh persamaan tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan ρ kali G kali H. Keterangan M sama dengan massa fluida atau zat cair, satuannya adalah kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2. pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. V besar sama dengan volume, satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik. H kecil sama dengan kedalaman sebuah titik, satuannya adalah meter. Ingat bahwa kedalaman suatu titik diukur dari permukaan air ke titik tersebut. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal pertama. Andi bermassa 50 kg duduk di atas sebuah kursi yang bermassa 8 kg, memiliki 4 kaki. Luas penampang tiap kaki kursi sama dengan 40 cm pangkat 2. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah tekanan kursi terhadap lantai?
Diketahui massa Andi, kita singkat dengan MA, sama dengan 50 kg. Massa kursi kita tulis dengan MK, sama dengan 8 kg. Luas satu kaki kursi, kita tulis A satu kaki kursi sama dengan 40 cm. 40 cm pangkat 2. 40 cm pangkat 2 ini kita mau ubah ke dalam meter pangkat 2. Caranya adalah 40, tulis dulu 40. Kemudian cm pangkat 2 kita ubah ke dalam meter pangkat 2, itu adalah 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Jadi sini tertulis, sehingga kita tulis 40 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Langkah selanjutnya adalah kita ubah 40 ini ke dalam notasi ilmiah. Kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2, sama dengan sama-sama punya bilangan pokok 10, berarti ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita tulis 4 kali 10 pangkat 1 tambah min 4 meter pangkat 2, sama dengan 1 tambah min 4 adalah min 3. Sehingga kita peroleh luas satu kaki kursi itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Sehingga kalau luas 4 kaki kursi adalah 4 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Sehingga kita peroleh 16 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 2. Yang diketahui juga G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Yang ditanya adalah tekanan atau P besar sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya kita cari dulu massa totalnya, yaitu MA dikali dengan MK sama dengan 50 tambah 8, 58 kg. Berikutnya kita cari gaya F sama dengan M kali G. M-nya tadi 58 kali G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi 58 kali 10, 580 Newton. Rumus tekanan itu adalah P besar sama dengan F besar per A. Yang kita masukkan nilainya. F besar tadi kita sudah ketahui, kita dapat yaitu 580 per A besar. A besar tadi kita sudah dapatkan adalah 16 kali 10 pangkat min 3. Berarti sama dengan 580 bagi 16 itu adalah 36,25 per, berarti sini sudah tertinggal ya, atau tersisa 10 pangkat min 3. Berarti sama dengan 36,25 kali 10 pangkat min 3, ini kita naikkan ke atas. Berarti 10 pangkat 3. Sama dengan 3,625, ini 36,25 ini kita ubah dalam notasi ilmiah menjadi 3,625 kali 10 pangkat 1. Nah, ini kali 10 pangkat 3, jadi kali 10 pangkat 3. Sama dengan, karena ini bilangan pokoknya sama, berarti kalau dalam bentuk perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3,625 kali 10 pangkat 1 tambah 3. 1 tambah 3 adalah 4. Sehingga kita peroleh 3,625 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2. Jadi tekanan kursi terhadap lantai adalah sebesar 3,625 kali 10 pangkat 4 Newton per meter pangkat 2 atau 3,625 kali 10 pangkat 4 Pascal. Berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Ada sebuah bak berisi air sedalam 120 cm. Massa jenisnya adalah 1000. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon pangkat 2. Hitunglah A. Tekanan hidrostatis di dasar bak tersebut. B. Tekanan hidrostatis di titik B yang berada 20 cm dari dasar bak tersebut.
Baik, yang diketahui adalah tadi kita tahu bahwa ada sebuah bejana berisi air yang kedalamannya adalah H, yaitu 120 cm sama dengan 1,2 meter. Kemudian massa jenisnya ρ sama dengan 1000. Massa jenis air yaitu ρ sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. G sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ada sebuah titik B, titik yang kita namakan dengan titik B, itu berada berapa tadi? 20 cm dari dasar bejana. 20 cm dari dasar bejana. Maka kedalaman titik B itu adalah kita simbolkan dengan HB. Jadi HB itu sama dengan 120 cm dikurangi dengan 20 cm. Sehingga kita peroleh 100 cm sama dengan 1 meter. Yang ditanyakan adalah A, pH di dasar bak, kemudian B, pH di titik B. Penyelesaian untuk bagian A, pH di dasar bak, itu rumusnya adalah pH sama dengan ρ kali G kali H. Berarti sama dengan, yang kita masukkan saja. ρ-nya itu adalah tadi 1000. Kemudian G-nya tadi berapa? Ya, 9,8. H-nya itu adalah kedalaman bak. Kedalaman air dalam bak tersebut. Jadi 1,2. 1000 kali 9,8 kali 1,2 itu adalah sama dengan 11.760 Newton per meter pangkat 2. Oke, untuk yang bagian B, pH di titik B itu sama dengan ρ kali G kali HB. Sama dengan kita masukkan harganya yang sudah diketahui, ρ yaitu 1000, G 9,8. HB-nya berapa tadi yang diperoleh? Ya, 1 meter. Berarti 1000 kali 1,8 kali 1 itu sama dengan 9.800 Newton per meter pangkat 2. Jadi tekanan hidrostatis di dasar bak tersebut adalah 11.760 Newton per meter pangkat 2, dan tekanan hidrostatis di titik B adalah 9.800 Newton per meter pangkat 2. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin dalam itu tekanan hidrostatisnya semakin besar. Sekali lagi, semakin dalam tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, selanjutnya kita beralih ke tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total yang dialami benda yang berada di dalam air. Dirumuskan sebagai berikut, yaitu P mutlak sama dengan P ATM ditambah pH. Dengan P ATM itu adalah tekanan atmosfer, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. pH sama dengan tekanan hidrostatis, sama satuannya adalah Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Dan P mutlak sama dengan tekanan mutlak, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. Contoh soal 3. Sebuah kolam berisi air sedalam 100 cm. Jika massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 dan percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah besar tekanan mutlak di sebuah titik X yang berjarak 40 cm dari dasar kolam tersebut? Dengan diketahui P ATM sama dengan 1.300 Pascal. Baik, yang diketahui adalah
Nah, tadi ada sebuah bejana yang berisi air sedalam H sama dengan 100 cm. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian ada sebuah titik X yang berada 40 cm dari dasar bak. Maka kedalaman titik X atau kita simbolkan dengan HX itu sama dengan 100 cm dikurangi dengan 40 cm, sehingga kita peroleh sama dengan 60 cm. 60 cm kita ubah ke dalam meter menjadi 0,6 meter. Massa jenis air ρ-nya adalah sama dengan 1000 kg per meter kubik. Baik, yang ditanyakan adalah P mutlak di titik X. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tulis dulu rumusnya. P mutlak di titik X sama dengan P ATM ditambah dengan PHX sama dengan P ATM ditambah PHX itu adalah ρ kali G kali HX. Kita masukkan apa-apa yang sudah diketahui, yaitu P ATM adalah 101.300 ditambah dengan ρ itu adalah 1000, G itu adalah 10, HX adalah 0,6. Sehingga kita peroleh 101.300 ditambah dengan 1000 kali 10 kali 0,6, yaitu 6000. Kita jumlahkan sehingga diperoleh 107.300. Atau dalam notasi ilmiah kita tulis menjadi 1,073 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, tekanan mutlak di suatu titik X yang berjarak 40 cm dari dasar bak itu adalah sebesar 1,073 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1,073 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Demikian penjelasan tentang fluida statis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.